Pemirsa, pemilihan pimpinan MPR saat ini ditunda hingga pukul 13:30. Sidang paripurna sebelumnya menyepakati setelah skor dicabut akan dilanjutkan dengan agenda pandangan dari masing-masing fraksi. Dan kita kembali lanjutkan dialog special report pemilihan pimpinan MPR. Pak Kodari, kalau kita berbicara skenario lain, katakan kalau misalnya dari DPD tetap tidak bisa diubah, hanya satu nama dan nama itu adalah Usman Sabta yang akan keluar. Meskipun sekarang berbagai macam upaya dilakukan dari Koalisi Merah Putih untuk kemudian mengubah hal tersebut melalui diskors dan segala macam. Kalau misalnya nanti sidang sudah disepakati agenda sidang dan kemudian Usman Sabta yang keluar sebagai calon tunggal dari DPD, berarti apa yang harus dilakukan dari KMP ini kalau melihat situasi seperti ini? Apakah ini harus mereka terima saja atau mereka mengusulkan calon lain atau akan seperti apa menurut Anda? Wah, ini sulit untuk dijawab ya. Karena kita tidak tahu seberapa jauh KMP berani melakukan improvisasi politik. Katakanlah misalnya dengan mengajukan satu nama calon. Tentu akan diupayakan untuk dilobi dulu bahwa dari 3 nama peringkat teratas dalam hasil voting calon anggota calon pimpinan MPR versi DPD semalam itu kalau bisa ya nggak kaku lah, nggak mesti satu lah. Boleh lah misalnya diambil katakanlah AM Fatwa atau misalnya Ahmad Mukawam. Nah kalau itu yang terjadi, misalnya terjadi kesepakatan, saya kira dengan seketika KMP pasti akan mengusulkan calon pimpinan MPR versi mereka sendiri, yaitu bukan Usman Sabta. Entah AM Fatwa, entah itu Mukawam, entah siapa nama yang lain begitu. Tapi kemungkinan yang kedua tentu saja akhirnya ya Koalisi Merah Putih menerima Usman Sabta menjadi bagian dari pencalonan yang mereka ajukan dan ya walaupun menurut saya agak sulit ya, agak sulit. Nah, yang menarik adalah saya kira yang kemungkinan ketiga di mana KMP kemudian berinisiatif untuk mengajukan satu nama calon dan itu tidak misalnya disetujui oleh DPD, akan terjadi pertarungan. Nah, ini yang kita belum tahu tuh. Mungkin akan terjadi perdebatan yang berkepanjangan. Dan akan terjadi proses yang mencapai kepada ranah hukum, misalnya Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk menyikapi situasi seperti ini. Bagaimana misalnya Tatip mengatakan satu nama dari DPR, dari DPD, dan itu ada dalam semua paket, kalau misalnya lebih dari satu paket, lalu kemudian tiba-tiba dalam proses pemilihan ada satu paket yang tidak mengajukan nama yang dikeluarkan oleh DPD, gitu. Ya mungkin masuknya kepada ranah tata negara dan ya kita cuma wanti-wanti saja, jangan sampai proses pemilihan pimpinan MPR ini akan punya implikasi yang jauh dan besar. Ya, sekarang sudah tanggal 6 ya, tanggal 6 bulan Oktober, tanggal 7 Oktober. Nah, tanggal 20 MPR itu tugasnya seperti tadi dipaparkan, melantik MPR dan melantik presiden dan wakil presiden. Nah, kalau pimpinan MPR-nya kemudian misalnya terbelah atau dianggap tidak legitimate, menurut saya akan timbul komplikasi hukum tata negara dan komplikasi politik yang makin serius, yang membuat investor makin khawatir dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terganggu. Baik, seperti yang terjadi pada saat ini begitu ya Pak? Iya, sudah ada tanda-tandanya. Sudah ada tanda-tandanya Pak Kodari. Pak Kodari, kalau kita berbicara di sisi yang lain, kalau misalnya katakan Pak Usman Sabta akhirnya terpilih menjadi pimpinan MPR, apa efek baiknya, efek politiknya terhadap Koalisi Indonesia Hebat nantinya? Kalau kita kembali kepada dasar bahwa Usman Sabta itu dalam jejak sejarahnya adalah berkonflik dengan Prabowo dan kemudian kemarin mendukung Jokowi JK, mungkin saja pada momen-momen krusial akan dianggap OSO akan memihak agendanya Koalisi Indonesia Hebat ya, atau koalisi agendanya Jokowi JK. Nah, kalau kita bicara tugas-tugas dari MPR dan DPR, kalau bicara pelantikan, tentu pelantikan akan mestinya berjalan lebih lancar dan lebih mulus ya. Walaupun saya juga menduga atau memperkirakan kalaupun misalnya yang mendominasi pimpinan MPR adalah KMP, nggak juga bakal dijegal di situ, nggak juga sih. Tetap saja menurut saya pelantikan akan berjalan sesuai dengan jadwal misalnya. Tapi ketika bicara misalnya amandemen Undang-Undang Dasar 45, bicara tentang mekanisme pemakzulan atau pemberhentian presiden dan wakil presiden, pada titik itu kemudian mungkin akan berpengaruh. Ya tergantung kepada situasi dan kondisi. Karena sebetulnya kan ujung-ujungnya kalau kita bicara amandemen, bicara tentang impeachment, itu tidak bicara pimpinan saja yang 5 orang, tapi bicara tentang semua anggota MPR yang sekitar 692 itu gabungan antara DPR dengan DPD. Tapi ya tadi pimpinan itu strategis karena dia pegang palu. Menurut saya kalau kemarin waktu pembahasan undang-undang Pilkada itu pimpinan sidangnya bukan Priyo Budi Santoso yang orang Golkar,
Belum tentu seperti itu situasinya. Ketika ada 3 opsi ya, pilkada langsung, opsi pilkada DPRD, kemudian Demokrat dengan pilkada langsung plus 10 perbaikan. Oleh Pak Priyo kan kemudian dikerucutkan, oh, udah 2 saja, langsung atau DPRD. Gara-gara keputusan seperti itu, Demokrat walk out. Lepas dari kemudian walk outnya itu sudah skenario atau memang spontan ya pada saat itu. Intinya adalah, kalau misalnya itu bukan Priyo Budi Santoso, bisa jadi diketok 3 opsi. Nah, kalau 3 opsi kan Demokrat nggak punya alasan untuk walk out dan konstelasinya akan bisa berbeda sama Sayang sekali. sekali Pak Marzuki Ali pada saat itu sakit begitu ya Pak Kodari ya. Lalu kemudian kalau kita sekarang membaca kira-kira ke depan akan seperti apa? Apakah kita akan menyaksikan sidang paripurna sama seperti sidang paripurna pada saat RUU Pilkada kemarin, di mana perdebatan akan terus alot hingga nanti larut malam, lalu banyak sekali kegaduhan politik. Bisa jadi begitu karena kita lihat tadi dinamis sekali ya, banyak yang interupsi. Dan ya kita lihat bagaimana nanti sikap dari pandangan masing-masing kelompok, apakah bisa mengerucut atau tidak. Cuman dugaan saya nanti akan muncul 2 paket. Ini dugaan sementara ya, akan muncul 2 paket dan akan terjadi voting. Soal siapa yang menang kita tidak tahu. Nah, kalau itu yang terjadi agak berbeda dengan pemilihan DPR, di mana akan berbeda dengan pemilihan ya DPR ya, di mana sebagian dari fraksi-fraksi itu menyatakan walk out. Ya kita lihat saja nanti. Tapi dugaan saya, kalaupun misalnya P3 pindah, terus kemudian calon pimpinan DPD-nya itu DPD lari kepada Koalisi Indonesia Hebat, menurut saya KMP akan tetap bertarung dalam voting. Baik, tapi tetap saja kuncinya yang pegang adalah P3 begitu ya? Saya kira sekarang kuncinya paling besar adalah di P3 ya. Sama penerimaan dari KMP terutama Pak Prabowo kepada hasil DPD yang memunculkan nama Osman Sabtaodang. Oke, baik. Menarik kita cermati bagaimana nanti pergerakan dari rapat hari ini. Terima kasih Pak Kodari telah bergabung bersama kami. Kita cermati bagaimana nanti jalannya sidang. Mari.